Oke, Bapak Ibu, mari kita bicara soal akreditasi. Tapi, coba lupakan dulu cara-cara lama yang mungkin kita kenal. Hari ini, kita akan sama-sama membedah instrumen akreditasi yang baru, yang jujur saja akan mengubah cara kita memandang kualitas sebuah madrasah. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku, Bapak Ibu Kepala dan Guru-Guru Madrasah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Supaya pembahasannya runut dan gampang kita ikuti, kita akan jalan lewat 5 bagian ini ya. Kita awali dari landasan berpikirnya dulu, filosofinya. Terus kita kupas tuntas 3 komponen utamanya, dan di akhir kita simpulkan, jadi apa sih intinya akreditasi yang baru ini? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita samakan dulu frekuensi kita. Akreditasi ini bukan soal tumpukan berkas atau beban administratif. Anggap saja, ini sebagai pengingat tentang sebuah tanggung jawab yang sangat besar, sebuah amanah. Coba kita renungkan sejenak. Ketika Bapak dan Ibu memutuskan untuk membuka layanan pendidikan, itu artinya kita sudah bilang, ya, saya siap untuk mengemban amanah menjaga anak-anak bangsa. Jadi, kesiapan untuk diakreditasi itu bukan beban kan? Justru itu adalah bagian dari pembuktian kesiapan kita memegang amanah itu. Jadi intinya apa? Intinya cuma satu. Seluruh proses akreditasi ini ada untuk memastikan hak setiap anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas itu terlindungi. Fokusnya bukan lagi ke madrasahnya, tapi ke muridnya. Nah, ini sebuah pergeseran yang sangat besar. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya pendidikan. Kita lihat komponen yang pertama, yang menjadi jantung dari semua kegiatan belajar mengajar, yaitu kinerja para pendidik kita di dalam kelas. Nah, komponen satu ini fokusnya adalah melihat kinerja pendidik. Ini penting sekali karena fokusnya itu benar-benar bergeser total. Bukan lagi tentang guru mengajar apa, tapi murid belajarnya gimana. Beda sekali kan? Terus, apa sih maksudnya pembelajaran berpusat pada murid itu? Gampangnya begini. Proses belajarnya itu harus efektif, tapi di saat yang sama juga harus asyik dan menyenangkan. Gurunya juga harus bisa berinteraksi, nyambung dengan murid-muridnya, dan yang paling penting, benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar tiap anak yang berbeda-beda itu. Contohnya gimana? Nah, asesor nanti bakal melihat, di kelas itu ada obrolan 2 arah nggak? Atau guru cuma ceramah? Anak-anak berani bertanya nggak tanpa takut disalahkan? Mereka merasa didengarkan nggak? Dan ini nih yang krusial, gurunya berhasil nggak membangun kepercayaan diri setiap murid bahwa mereka semua itu bisa dan mampu untuk berkembang. Oke, dari dalam kelas, sekarang kita geser sedikit ke ruang pimpinan. Kita lihat komponen kedua, karena peran kepala madrasah itu ternyata kunci banget dalam sistem yang baru ini. Yap, komponen kedua ini membahas soal kepemimpinan dan pengelolaan. Sederhananya, bagaimana seorang kepala madrasah bisa menciptakan sebuah sistem, sebuah mesin yang terus-menerus bisa menghasilkan pembelajaran yang berkualitas di madrasahnya. Ada istilah kuncinya nih, namanya instructional leadership atau kepemimpinan pembelajaran. Maksudnya, artinya, kepala madrasah itu bukan lagi sekedar manajer yang sibuk mengurusi administrasi. Bukan, tapi dia adalah seorang pemimpin pembelajaran yang setiap kebijakannya punya dampak langsung ke kualitas guru dan murid. Caranya gimana? Lewat sebuah siklus yang tidak pernah berhenti. Pertama, ada evaluasi kinerja guru secara rutin. Lalu hasilnya itu tidak cuma jadi laporan yang disimpan di laci, tapi jadi bahan diskusi, bahan refleksi bersama. Dari situ barulah disusun program pengembangan yang pas sasaran. Ujung-ujungnya, tentu saja kualitas pembelajaran di kelas jadi makin baik, siklusnya hidup terus. Baik, komponen 1 dan 2 sudah kita bahas. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang cakupannya lebih luas lagi. Kita akan melihat madrasah sebagai sebuah ekosistem. Kita akan lihat bagaimana iklim dan suasana belajarnya. Betul, komponen ketiga ini mau mengukur rasanya madrasah. Atmosfernya gimana sih? Apakah madrasah kita ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan subur bagi semua anak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal? Iklim yang bagus itu, menurut instrumen ini, punya 3 ciri utama. Pertama, aman. Aman secara fisik, tapi juga aman secara psikis. Tidak ada tekanan mental. Kedua, inklusif. Artinya, bisa menerima dan melayani semua anak dengan segala keunikannya. Ketiga, positif terhadap keberagaman. Jadi, perbedaan itu dirayakan, bukan malah jadi sumber masalah. Dan ini kerennya, indikatornya itu jelas sekali. Asesor akan melihat apakah madrasah secara sadar membangun sikap menghargai perbedaan. Apakah ada dukungan khusus bagi murid yang memang butuh perhatian lebih?
Dan yang paling vital, apakah madrasah ini sudah menjadi tempat yang punya toleransi nol terhadap perundungan atau bullying? Oke, 3 komponen utama sudah kita bedah. Sekarang bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu. Mari kita tarik benang merahnya. Kalau begitu, bagaimana cara mereka menilai ini semua? Buktinya apa? Nah, ini kan pasti jadi pertanyaan Bapak Ibu semua ya. Oke, fokusnya kinerja. Terus, bukti yang harus kami siapkan apa? Bukan lagi setumpuk dokumen kan? Tepat sekali. Jawabannya ada di 3 jenis bukti ini. Pertama, observasi. Asesor akan datang dan melihat langsung proses belajar di kelas. Kedua, wawancara. Mereka akan ngobrol dengan pimpinan, guru, dan nah ini dia, minimal dengan 5 orang murid. Suara anak-anak jadi penting sekali di sini. Ketiga, baru telah dokumen. Tapi bukan dokumen administrasi yang tebal-tebal, melainkan dokumen yang memang relevan. Contohnya, ya program pengembangan guru. Jadi, inilah kesimpulan besarnya Bapak Ibu. Arah baru akreditasi ini adalah pergeseran dari sekedar pemenuhan administrasi ke pembuktian kinerja nyata. Lupakan tumpukan kertas, yang dinilai adalah apa yang betul-betul terjadi, apa yang dirasakan, dan apa yang dialami oleh murid di madrasah kita setiap harinya. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan ya. Dan yang paling penting, bisa membantu kita semua untuk mempersiapkan diri. Ingat, persiapan terbaik ini bukan untuk asesor, tapi untuk anak-anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.